Tayyib mubasyaratan fi hadhil fursah ana min firqati sabi'ah uridu an asyraha wa ubayyin lakum jami'an amma yata'allaq bi maddatina ala wa hiya ijazul Qur'an. Qabaila dhalik uridu an ughayyira lughati hada kalami hada min lughatil arabiyyah ila lughatil Indonesia. Ya, baik teman-teman sekalian, mengenai tentang ijazul Al-Quran, di situ mungkin telah menjelaskan dari saudari Ajun, yaitu tentang pengertian ijazul Al-Quran dan juga macam-macam ijazul Al-Quran. Nah, di sini kita akan fokus kepada aspek-aspek ijazul Al-Quran dan juga hikmah ijazul Quran, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bersama, sebelum kita memasuki tentang pembahasan lebih dalam, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pada zaman jahiliyah, bangsa-bangsa Arab memiliki kemampuan yang sangat istimewa, yaitu mereka memiliki kemampuan yang luar biasa tentang kemampuan kesastraan dan juga retorikanya, sehingga dalam menciptakan sebuah puisi, sebuah syair, mereka sangat mahir dan juga lihai, dan syairnya juga sangat bagus dan enak untuk didengar, seperti itu. Nah, dengan mereka memiliki kemampuan yang seperti ini, mereka juga berbesar hati dan juga sombong, seperti itu, dan tidak mempercayai dengan adanya Tuhan, dan juga tidak mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Bangsa-bangsa Arab sangat menolak itu, tidak mempercayai seperti itu. Nah, dengan adanya hal yang seperti ini, maka Allah menurunkan mukjizat yang terbesar, mukjizat abadi yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad dan tidak diturunkan kepada selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran di sini adalah merupakan mukjizat yang paling terbesar, seperti itu, dan tidak ada yang bisa mampu menandinginya. Nah, bahwasanya di pengertian di situ adalah ijazul Al-Quran. Nah, telah dijelaskan bahwasanya ijaz itu menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwasanya bangsa-bangsa Arab itu tidak mempercayai akan kenabian dari Nabi Muhammad dan juga tidak mempercayai akan adanya kitab suci ini. Bahkan ada beberapa dari mereka yang menganggap bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab karangan Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Nah, untuk melemahkan pendapat dan tantangan yang diungkapkan oleh bangsa-bangsa Arab di zaman jahiliyah, maka ijazul Al-Quran di sini memiliki tujuan. Nah, apa itu tujuannya? Nah, yang pertama adalah tujuannya yaitu menentang pendapat dan juga menentang tantangan dari kaum-kaum dan juga bangsa-bangsa Arab. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan oleh saudari Ajun mengenai tujuan ijazul Al-Quran. Nah, di sini kita akan fokus kepada aspek-aspek ijazul Al-Quran. Aspek-aspek ijazul Quran. Nah, di dalam pengertian ijazul Al-Quran itu banyak ulama yang berpendapat tentang pengertian ijazul Quran, dan di aspek-aspek ijazul Al-Quran banyak juga ulama-ulama yang berpendapat tentangnya. Nah, di antaranya yaitu ada beberapa yang menganggap bahwasanya aspek-aspek ijazul Al-Quran itu bisa dipandang dari segi bahasanya, juga bisa dipandang dari lafaz-lafaznya, kandungannya, bahkan ada yang mengungkapkan bisa dianggap dari segi bahwasanya Al-Quran itu terhindar dari tantangan seperti itu, dan ini memang benar. Nah, namun dalam sejarah kemunculan dan berkembangnya pembinaan tentang kemukjizatan Al-Quran, terlihat para ahli berbeda pendapat. Dengan adanya kejadian seperti itu,
Namun yang sangat diungkapkan secara global itu tidak terlepas dari 4 aspek, yaitu yang pertama aspek asyarfah, keindahan bahasa, dan juga kandungan isinya, seperti itu. Nah, dari 3 aspek ini yang sangat diungkapkan secara global, seperti itu. Nah, kita mulai dari aspek asyarfah, yaitu asyarfah di sini mempunyai arti yaitu pemalingan. Dalam artian Allah memalingkan perhatian orang-orang Arab dari menandingi Al-Quran. Nah, pada dasarnya bangsa-bangsa Arab itu mereka sebenarnya mampu untuk menandingi Al-Quran dari segi bahasanya, kandungannya. Nah, namun bukan takut ya, apa ya? Namun Allah itu memalingkan dari hal tersebut, yaitu dengan mencabut ilmu-ilmu mereka yang diperlukan untuk menghadapi dan juga menantang Al-Quran. Agar mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran. Padahal pada dasarnya mereka mampu untuk membuat tatanan bahasa, susunan bahasa yang ada seperti di dalam Al-Quran. Namun Allah mencabut ilmu-ilmu mereka. Nah, kenapa? Karena ketika mereka tidak dicabut ilmu-ilmu yang bisa menandingi bahasa Al-Quran, mereka akan makin leluasa untuk menyombongkan diri, seperti itu. Nah, setelah aspek asyarfa ini, Allah memalingkan perhatian orang-orang Arab dari menandingi Al-Quran, seperti itu. Dengan mencabut ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menghadapi Quran, agar mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran, seperti itu. Nah, aspek yang kedua yaitu keindahan bahasanya. Nah, aspek kedua dari kemujizatan Al-Quran yang menjadi pokok bahasan para ulama adalah dari segi keindahan bahasanya. Nah, dalam hal ini bahasa Arab yang digunakan Al-Quran dipandang sebagai bahasa yang sangat istimewa. Tidak ada yang mampu untuk menandingi bahasa yang ada di Al-Quran, seperti itu. Baik dari segi gaya bahasanya, susunan kata-katanya, maupun ketelitian redaksi yang digunakannya, dan bahkan keindahannya, seperti itu. Jauh melebihi keindahan bahasa yang disusun oleh para sastrawan Arab pada zaman seperti itu. Nah, seperti alif lam mim, juga alif lam ro, alif dan lain sebagainya, itu bahwasanya dari setiap kalimat itu mempunyai ciri khas masing-masing, dan bangsa-bangsa Arab ketika itu tidak mampu untuk mengarang seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kandungan isinya. Nah, mengenai aspek kemukjizatan kandungan isi, di antara isi dan kandungan Al-Quran yang menunjukkan kemukjizatannya, yang pertama yaitu berita tentang hal-hal yang gaib. Nah, berita gaib yang terdapat dalam Al-Quran dapat dikelompokkan kepada berita-berita gaib yang terjadi sebelumnya, berita-berita gaib yang sedang terjadi di tempat lain, dan juga ada berita-berita gaib yang akan terjadi sesudah turunnya wahyu. Nah, seperti itu. Jadi berita-berita tentang hal gaib yang disampaikan oleh Al-Quran itu tidak hanya berita-berita gaib yang terjadi sebelumnya, bukan hanya seperti itu. Bahkan ini bisa terjadi di 3 hal, yaitu di sebelum terjadi berita-berita gaib yang terjadi sebelumnya, dan juga berita-berita gaib yang terjadi di tempat lain, dan juga berita-berita gaib yang akan terjadi sesudah turunnya wahyu, seperti kemenangan yang akan diperoleh tentara Romawi dalam menghadapi bangsa Persia. Ini sudah tercatat di dalam Al-Quran. Nah, bahkan kejadian ini itu
dicatat di dalam Al-Quran itu padahal sebelum turunnya wahyu. Nah, sedangkan kejadiannya itu sesudah turunnya wahyu, seperti itu. Dan juga sebelum turunnya wahyu itu berita-berita tentang orang-orang terdahulu. Nah, itu tentang kejadian Nabi Ibrahim, tentang kejadian nabi-nabi yang mempunyai kemukjizatan. Itu bahkan mukjizat itu juga tercantum di dalam Al-Quran, sedangkan itu terjadi sebelum turunnya wahyu. Nah, seperti itu. Dan juga ada isyarat-isyarat ilmiah. Maksudnya di sini isyarat-isyarat ilmiah banyak yang menginformasikan masalah-masalah ilmiah yang hanya mungkin diketahui oleh ilmuwan abad modern ini. Ayat-ayat yang mengandung isyarat ilmiah semacam ini semakin lama semakin banyak ditemukan dalam Al-Quran, seperti hukum Torricelli yang menyatakan bahwa semakin tinggi suatu tempat maka semakin rendah tekanan udaranya, seperti itu. Dan juga ada siang dan malam, dan juga hasil pemantauan satelit yang diperoleh bukti bahwa Jazirah Arab beserta gunung-gunungnya bergerak mendekati Iran dengan pergerakan yang sangat dengan pendekatan yang sangat lambat. Nah, ini yang mengenai tentang ilmu-ilmu ilmiah. Bahkan ini sudah dicatat di dalam Al-Quran, seperti itu. Nah, disinilah bisa dinilai bahwasanya mukjizat Al-Quran itu sebagai mukjizat. Nah, seperti itu. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwasanya Al-Quran itu mukjizat. Nah, Al-Quran dipandang mukjizat dari segi di sininya, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu kesempurnaan syariatnya. Nah, dalam kandungan aspek kesempurnaan syariat ini yakni berupa syariat Islam yang menunjukkan bentuk paling sempurna jika dibandingkan dengan bentuk perundang-undangan manapun yang pernah ada di dunia. Nah, syariat Islam ini juga diakui sebagai syariat yang sesuai dengan kebutuhan manusia karena ia berasal dari pencipta manusia itu sendiri. Nah, untuk membahaskan manusia dari alam gelap gulita menuju dunia pencerahan yang terang benderang. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Nah, dari beberapa penjelasan di situ itulah yang sangat dikemukakan secara global. Sebenarnya banyak masih aspek-aspek ijazul Al-Quran di sini, namun yang diungkapkan secara global yang juga sering diungkapkan, nah ada 3 itu. Nah, oke, lanjut. Di sini kita akan lanjut kepada penjelasan tentang hikmah adanya ijazul Al-Quran. Nah, setelah kita mengetahui tentang ijazul Al-Quran, apa hikmah yang akan kita dapatkan? Nah, hikmah yang akan kita dapatkan di antara lainnya yaitu ziyadatul iman wa taqwa illallah subhanahu wa ta'ala, yaitu menambahnya iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ziyadatul hub lil Quran, tambah cinta kepada Al-Quran. Yang awalnya jarang membaca Al-Quran, mengetahui tentang ijazul Al-Quran, jadi sering membaca Al-Quran. Yang awalnya tidak mau untuk menghafal Al-Quran, jadi mau untuk menghafal Al-Quran. Nah, seperti itu. Dan juga istikhdamu Al-Quran fi istimali au fi amaliyati kulla yawmin.